Shalom. Shalom. Selamat sore jemaat yang diberkati Tuhan. Kita akan ada dalam ibadah RTK kelompok 1 sampai kelompok 8 Jemaat Ebenezer Yonif 751 Rider. Hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2020. Yang akan melayani kita di sore hari ini adalah majelis jemaat dan warga jemaat kelompok 6. Untuk ketahuan kita semua, yang akan melayani firman Tuhan di sore hari ini yaitu hambanya Penatua Emiliana Tita Haumeni, dan yang akan melayani liturgos Ibu Desi Ponengo Dias. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya berikan untuk pelayan liturgi. Shalom. Shalom. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Dan mari kita siapkan hati dan tenangkan pikiran kita untuk beribadah. Untuk itu saya undang bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian Mazmur nomor 84. Alangkah elok rumahmu. Alangkah elok rumahmu, senang kudus ya Allahku, ya Tuhan bala tentera surga. Ku rindukan halamannya di jalanku. Baik hatiku, baik tubuh juga kepada Allah hayat yang hidup dan memberi berkat. Mari kita tabiskan ibadah ini. Ibadah RTK yang dilaksanakan pada hari ini, biarlah mulai dari permulaan, pertengahan, sampai pada akhirnya, kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dalam nyanyian dalam Mazmur 105 ayatnya yang kedua. Mazmur 105 ayatnya yang kedua. Nyanyikan mazmur kesukaan dan puji Tuhan kemuliaan. Nyanyikan mazmur kesukaan dan puji Tuhan kemuliaan. Ajaib mujizatnya besar dan namanya kudus benar. Hai kamu yang mencarinya, tetap bersukacitalah. Kita ada dalam Mazmur puji-pujian. Saya ambil dari Mazmur 133
Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Saya akan membaca perikopnya dan saya minta kita bersama-sama membacanya dari ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Untuk mengaminkan mazmur pujian serta menyambut pelayan firman, kita menyanyi kembali dari Mazmur 105 ayatnya yang keempat dan kelima. Saya persilakan pelayan firman untuk mengambil tempat. Mazmur 105 ayat yang keempat dan kelima. Kekal setia firman Tuhan, diingatkannya perjanjian sampai selama-lamanya. Kekal segala firman-Nya kepada orang pilihan dengan 1000 turunan. Kepada Abraham firman-Nya, kepada Ishak sumpahnya, dan Yakub pula mendengar sebagai syariat benar turunanmu sekalian mempunyai tanah Kanaan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu warga jemaat dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 8. Di malam hari ini kita akan bersama-sama ada di dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca bersama. Pembacaan kita di malam hari ini terdapat dari dalam kitab Perjanjian Lama. Bapak Ibu persekutuan dapat buka di dalam Yesaya pasal 1. Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Bila Bapak Ibu persekutuan telah mendapatkan bagian yang hendak kita baca dan kita renungkan, sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, mohon tuntunan dan pertolongan Tuhan lewat Roh-Nya yang kudus, agar di saat kita membaca kebenaran firman ini, kemudian kita merenungkannya bersama-sama, kiranya di dalam tuntunan Roh Allah yang kudus, kita akan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman ini di dalam kehidupan, tugas dan tanggung jawab kita hari lepas hari. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, firman yang hidup, Allah yang senantiasa menuntun, menyertai, bahkan memberkati kami
di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan sayang-Mu di malam hari ini di dalam persekutuan kami. Kami hendak bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan, dan kami akan merenungkan kebenaran firman ini. Karenanya itu kami mohon kepada Tuhan, kiranya menuntun dan menolong setiap kami. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, di dalam segala kekurangan dan keterbatasan hamba mohon kepada Tuhan, tuntun dan pimpin hamba, berikanlah hikmat yang berasal daripada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mau berbicara lewat bibir mulut hamba, agar kebenaran firman ini menjadi bagian yang terpenting dan terindah di dalam seluruh kehidupan kita. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, ampuni salah dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Yesaya pada pasalnya yang pertama ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-31, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Bapak Ibu persekutuan akan mengikuti bersama-sama di dalam Alkitab masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hukuman atas Yerusalem. Bagaimana ini kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan, dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi, dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersengkongkol dengan pencuri. Semuanya sudah menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, yang maha kuat, pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku, dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, dan para penasehatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh, kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas, dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api, dan tidak ada yang dapat memadamkannya. Persekutuan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, demikian jauh adalah pasal pembacaan kebenaran firman Tuhan bagi kita di malam hari ini, yang dikatakan berbahagia pada setiap kita yang mau membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, bahkan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari.
Persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai dengan 31 diberikan tema kecil bagi kita sekalian, yaitu janganlah hilang keadilan dalam hidup. Janganlah hilang keadilan dalam hidup. Persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, patut kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kasih, tuntunan dan pertolongan Tuhan, sehingga di malam hari ini di dalam persekutuan kita bersama-sama dituntun oleh Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman di dalam Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai dengan 31. Persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Secara garis besar kitab Yesaya dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama berbicara tentang berbagai nubuat mengenai hukuman dan teguran. Yang kedua, sisipan sejarah mengenai Raja Hizkia. Kemudian yang ketiga, Yesaya bernubuat tentang keselamatan dan pengharapan. Nabi Yesaya bin Amos hidup pada zaman penting dalam sejarah bangsanya di Yerusalem pada masa pemerintahan 4 Raja Yehuda. Yang pertama Raja Uzia, yang kedua Raja Yotam, yang ketiga Raja Ahaz, dan yang keempat Raja Hizkia. Yesaya berasal dari keluarga kalangan atas di Yerusalem. Yesaya berpendidikan dan memiliki bakat sebagai pengubah syair dan berkarunia nabi. Kitab Nabi Yesaya ditulis sendiri oleh Yesaya kurang lebih tahun 700 sampai dengan 680 sebelum Masehi. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekhususan atau ciri khas dari Nabi Yesaya, ia disebut Nabi Injili karena sebagian besar penulisannya ditulis dalam bentuk syair Ibrani. Keindahan dan keanekaragaman dalam syairnya mengungguli semua penulis kitab dalam Perjanjian Lama. Kemudian Yesaya sendiri mempunyai arti Yahweh atau adalah keselamatan. Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai dengan 31 secara detail menceritakan situasi krisis iman yang terjadi mengenai hukuman dan teguran atas Yerusalem atau keluh kesah Allah dan ketetapan hatinya. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Artinya bangsa yang dipilih sendiri oleh Allah. Dapat dikatakan bangsa yang terbaik, menjadi kebanggaan, dan bangsa Israel sangat istimewa di mata Allah. Karena itu, standar aturan kehidupan yang Allah nyatakan tentunya harus dipatuhi atau harus diikuti oleh bangsa Israel. Dia menjadi bangsa yang terpilih, mempunyai keistimewaan, kebanggaan di mata Allah. Karenanya itu standar yang harus diikuti oleh bangsa Israel yang dibuat oleh Tuhan tentunya harus dipatuhi. Namun kenyataannya Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa Israel meninggalkan Tuhan. Israel tidak patuh pada ketetapan-ketetapan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka.
Israel meninggalkan Tuhan, Israel meninggalkan Allah. Seperti syair lagu, kemurnian yang hilang, atau gugur pahlawanku. Juga dalam kitab Ratapan digambarkan mengenai keagungan Tuhan yang telah sirna. Israel tidak setia. Bangsa pilihan Allah ini tidak lagi setia kepada Allah. Bangsa Israel tidak hanya saja menyembah Allah, tetapi bangsa Israel menyembah berhala. Dan berhala ini bukan Allah mereka. Berhala bukan Allah mereka yang menuntun mereka atau bangsa Israel ini waktu keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel berubah. Yang dulunya bangsa Israel hidup dalam keadilan dan penuh kebenaran, bangsa Israel berubah, hidup di dalam ketidakadilan dan ketidakbenaran. Bangsa Israel kehilangan moral. Hal ini yang diratapi oleh Tuhan dalam keluh kesahnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada zaman itu Israel wajib atau diwajibkan menjual perak atau arak yang murni. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Bangsa Israel menjual yang palsu dan penuh campuran. Tidak murni dan tidak asli lagi. Hal ini sangat mengecewakan dan mendukakan hati Allah. Pada ayatnya yang ke-23 dikatakan, para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Hal ini mau menggambarkan secara mini perkembangan yang sama dari pemberontakan spiritual kepada ketidakadilan sosial yang terjadi pada waktu itu. Para pemimpin berlaku tidak adil. Para pemimpin menerima suap atau sogok, uang pelicin. Para pemimpin tidak adil dalam memberi keputusan untuk perkara yang diajukan rakyat kecil. Karenanya itu, rakyat kecil tidak mampu untuk melawan. Rakyat kecil tidak mampu untuk membela diri. Akan tetapi persekutuan yang diberkati oleh Tuhan di dalam pembacaan ini pada ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26, Bapak Ibu dapat lihat kembali di Alkitab masing-masing. Di situ dikatakan, sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, dan para penasehatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kelompok 1 sampai dengan kelompok 8, di sini Allah membuat kiasan seperti api yang memurnikan. Hal ini untuk menyikapkan segi kasih yang bernyala-nyala dan segi anugerah dari hukuman. Kemudian kita lihat ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Digambarkan di sana
dapat dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Api yang menghancurkan antara kawan dengan lawan. Orang yang memberontak dan orang berdosa akan habis lenyap. Dari pembacaan ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Dari pembacaan ini mau mengingatkan kepada kita sekalian tentang perjalanan bangsa Israel. Mau bilang untuk kita bahwa di dalam kehidupan ini atau di dalam kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Mau mengingatkan kepada kita persekutuan jemaat kelompok 1 sampai dengan kelompok 8, agar kita jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Pada zaman ini mungkin orang-orang sudah berkurang untuk menggunakan kuasa-kuasa kegelapan, sehingga penyembahan-penyembahan berhala kurang kita temui. Tetapi tawaran untuk melakukan ketidakadilan itu selalu ada. Tawaran untuk melakukan ketidakadilan itu selalu membuat kita terperangkap di dalamnya. Tawaran untuk melakukan ketidakadilan juga selalu ada, yang membuat kehidupan orang Kristen akhirnya meninggalkan Tuhan di dalam perencanaannya. Tawaran itu ada menggoda setiap kita, menggoda setiap manusia di dalam menjalani kehidupan ini. Terjadi di semua kalangan, baik di kalangan tingkat bawah, tengah, dan pada tingkat yang paling atas. Di dalam tugas, tanggung jawab, dan kerja kita, di dalam jabatan kita, harta kekayaan yang kita miliki, bahkan di dalam pelayanan kita, dan lain sebagainya. Kita semua dapat terpedaya. Kita semua dapat terjerat untuk melakukan ketidakadilan ini. Kita akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan kalau kita senantiasa selalu jauh daripada Tuhan. Karenanya itu mengingatkan untuk kita semua, jangan pernah lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau di dalam hidup ini kita senantiasa memprioritaskan Tuhan, mengundang Tuhan dalam setiap perencanaan kita, mengutamakan Tuhan di dalam hidup dan kerja kita, tentunya di dalam hidup ini kita akan merasa tenang. Kita akan merasa bersukacita. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dalam hidup ini itu adalah pemberian Tuhan. Jabatan, harta kekayaan, tugas dan tanggung jawab diberikan kepada kita itu oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tidak ada yang perlu kita sombongkan
Tidak ada yang perlu kita pamerkan kalau kita menyadari dengan sungguh bahwa Tuhan itu sumber segala berkat. Kehidupan kita tanpa dituntun oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita miliki menjadi kesia-siaan. Di dalam kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita lewat anugerah-Nya, kita mau senantiasa selalu bersyukur. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berbicara mengenai keadilan berarti kita berbicara tentang kondisi kebenaran yang nyata. Dan kondisi ini tidak berpihak kepada siapapun. Bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, mau mengingatkan kita kembali di saat jabatan, di saat harta kekayaan yang melimpah, terkadang dapat membuat kita lupa karenanya itu diingatkan kembali, selalu diingatkan kembali untuk kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang dapat kita lakukan di dalam hidup ini, itu semua ada di dalam kasih karunia Tuhan. Orang senantiasa yang selalu mau bersyukur, mau berterima kasih, dia akan menyadari bahwa yang ada padanya itu adalah pemberian Tuhan. Juga di dalam situasi kondisi yang sangat membuat kita tidak nyaman, yang sangat membuat kita kurang, di dalam ketidakadilan ini juga kita dapat melakukan hal-hal yang tentunya memuaskan hati kita sebagai manusia secara jasmani, tetapi itu mendukakan hati Tuhan. Ada banyak terjadi, ada banyak terlihat dan nampak kekurang puasan yang diinginkan, akhirnya kita melakukan segala sesuatu yang mengecewakan Tuhan. Ada banyak hal yang bisa dibuat untuk memuaskan jasmani kita. Dunia menawarkan hal itu di dalam ketidakadilan ini. Di dalam tugas, tanggung jawab, dan kerja kita bisa berbuat curang. Kita bisa korupsi. Kita bisa menerima suap atau sogok. Kita bisa menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita mengambil hak orang lain. Tentunya hal-hal ini kita buat untuk memuaskan diri kita sendiri. Bukan untuk memuaskan banyak orang. Karenanya itu diingatkan kembali untuk kita, senantiasa selalu diingatkan. Memprioritaskan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Senantiasa selalu mengundang Tuhan hadir
untuk menuntun, menyertai setiap langkah hidup kita. Hal-hal ini bukan hanya saja terjadi di kalangan pemerintah, Bapak Ibu persekutuan, tetapi juga terjadi di dalam gereja, di dalam tugas tanggung jawab pelayanan kita. Ketidakadilan dengan berbagai macam cara untuk tidak memuliakan Tuhan. Karenanya itu pada ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-31 mau menegaskan bahwa akan terjadi hukuman bagi mereka yang tidak berperilaku benar dan yang tidak berperilaku adil. Siapa yang berbuat salah pasti akan kena hukuman. Dan hukuman itu menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita manusia. Bangsa Israel, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang mempunyai keistimewaan di mata Tuhan, tetapi keadilan pun terjadi pada bangsa ini. Yang tidak setia dengan ketetapan-ketetapan yang harusnya dipatuhi, mereka juga mendapat hukuman. Bangsa Israel menjadi contoh bagi kita yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan hidup sampai dengan saat ini. Kiranya kebenaran firman ini senantiasa mau mengingatkan kita, mau menolong dan menuntun kita untuk kembali kepada Tuhan. Minta hikmat, agar segala sesuatu yang hendak kita kerjakan, segala sesuatu yang kita rencanakan, segala sesuatu yang kita impikan menjadi bagian bagi setiap kita bila kita senantiasa selalu setia kepada Tuhan. Oleh karenanya itu, Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kembali lagi saya menyampaikan, mintalah hikmat yang berasal dari Allah. Hikmat ini, hikmat yang berasal dari Allah akan menuntun setiap kita untuk dapat melakukan keadilan itu di dalam kehidupan kita. Menetapkan keadilan di dalam hati kita, di dalam melakukan tugas tanggung jawab dan pelayanan kita, melakukan keadilan di tengah-tengah hidup rumah tangga kita, melakukan keadilan di tengah-tengah pelayanan kita, melakukan keadilan di mana saja. Tuhan menuntun dan mau menempatkan kita. Kita menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Kehidupan orang Kristen menjadi contoh yang nyata bagi dunia ini lewat persekutuan kita yang terkecil di tengah-tengah rumah tangga kita. Jangan pernah hilang keadilan di dalam hati. Jangan pernah hilang keadilan di dalam kehidupan ini.
Kiranya Roh Kudus menuntun kita, memampukan kita, mau menolong kita untuk dapat melakukan kebenaran firman ini di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan ada di dalam pujian nyanyian rohani nomor 16. Pujian ini akan mengantarkan bagi setiap kita untuk dapat mengumpulkan persembahan syukur yang telah Bapak Ibu siapkan. Kita sungguh yakin dan percaya di dalam ungkapan syukur yang kita mau nyatakan bahwa Tuhan, kita memberi dengan penuh sukacita karena kita tahu berkat itu bersumber daripada Tuhan. Mengiringi persembahan syukur kita di saat ini, nyanyian rohani nomor 16. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan. Kita menyanyi dari ayatnya yang pertama sampai selesai persembahan kita dijalankan. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu yang mendengar seruan yang oleh anaknya memberi anugerah dan tak terbilang pun mujizat berkat-Nya. Sempurna kayanya, olehnya diberkati segala anaknya dengan sejahtera hati. Roh Tuhan memberi kekuatan dan terang di atas bahaya maut, kuasanya menang. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan ada di dalam doa syukur kita dan doa syafaat kita di malam hari ini. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur di malam hari ini Tuhan, atas kasih dan sayang-Mu dalam hidup kami keluarga, kelompok 1 sampai dengan kelompok 8. Kami percaya bahwa kasih dan sayang Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih dan sayang Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di dalam hidup ini. Kasih dan sayang Tuhan senantiasa terus menjaga dan memelihara hidup kami. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam persekutuan kami beribadah, kami boleh diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu yang telah kami baca secara bersama-sama, bahkan telah kami renungkan. Keterbatasan dan ketidakmampuan untuk dapat menjelaskan secara baik kebenaran firman ini lewat hamba-Mu. Hamba mohon kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati hamba, biarlah kasih dan hikmat Tuhan tercurah
bagi setiap bapak, ibu, anak-anak yang ada di dalam persekutuan ibadah di malam hari ini. Roh Kudus mau menuntun agar kebenaran firman ini boleh dapat diberlakukan di dalam hidup, tugas, tanggung jawab pekerjaan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa yang maha baik, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini kami mau berdoa bagi kehidupan seluruh jemaat warga GKI di tanah Papua yang sementara ini sedang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau menyertai, Tuhan Yesus Engkau melindungi keluarga Kristen, keluarga yang senantiasa terus setia untuk ada di dalam persekutuan dengan Engkau, keluarga yang taat, keluarga yang jujur, keluarga yang adil di dalam kehidupan mereka. Tuhan terus beri kuat dan sehat, mereka boleh hidup dan bekerja, terus menjadi saluran berkat bagi kehidupan keluarga pribadi, rumah tangga dan juga pelayanan yang mencerminkan kasih Allah bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami berdoa juga bagi para hamba-hamba-Mu, baik pendeta, guru jemaat, guru Injil, guru sekolah minggu, dan para penatua serta syamas yang dengan setia selalu melaksanakan tugas pelayanan dengan segala baik. Kiranya kasih sayang Tuhan menuntun dan menyertai mereka. Tuhan senantiasa selalu beri kuat, Tuhan senantiasa selalu beri sehat bagi kehidupan dan kerja mereka, bahkan keluarga mereka Tuhan pelihara. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga bagi situasi dan kondisi keadaan Papua dan Papua Barat, mengenai situasi kesehatan menyeluruh yang boleh dirasakan. Kami bersehati Tuhan memohon kepadamu, kiranya pengasihan boleh terjadi bagi kehidupan kami semua dalam menghadapi situasi ini. Tuhan tolong anak-anak Tuhan yang Engkau tetapkan untuk menjadi seorang pemimpin di tanah ini. Ajarilah mereka untuk selalu kerja jujur, adil dan setia. Beri mereka kuat dan sehat untuk bisa mengatasi situasi kesehatan yang terjadi. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami juga berdoa untuk persembahan kami yang malam hari ini boleh kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat karena diberkati oleh Tuhan dan dikuduskan oleh Tuhan. Di dalam tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat, kiranya persembahan ini dapat dipergunakan dengan segala baik. Di tengah-tengah jemaat kami Ebenezer 751, di tengah-tengah klasis, bahkan di tengah-tengah sinode. Tuhan berkati agar persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk semua yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan nyatakan bagi kami. Ajarlah kami untuk tetap setia ada di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Ajarlah kami tetap setia untuk senantiasa memprioritaskan Tuhan di dalam hidup ini. Ajarlah kami tetap setia untuk mengundang Tuhan di dalam perencanaan kami. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami akan ada bersama-sama di dalam doa syukur dan syafaat kami. Kami akan berdoa, mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan selesai dengan ibadah kita di malam hari ini. Untuk itu kita akan mempersiapkan nyanyian rohani 189. Nyanyian rohani 189. Kita akan menyanyi baitnya yang pertama dalam keadaan duduk dan baitnya yang kedua dalam keadaan berdiri. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh. Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman. Berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji, disembah. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita akan selesai dengan ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih dan damai sejahtera dari Tritunggal Allah kiranya senantiasa selalu menaungi dan memberkati kita. Persekutuan keluarga dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 8 dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita di malam hari ini telah usai. Atas nama Persekutuan Jemaat dan Majelis Jemaat menyampaikan banyak terima kasih kepada Majelis Jemaat dan warga Jemaat kelompok 6 yang sudah melaksanakan ibadah di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.